Heho Pop gengs. Galau banget. Kayaknya dua kata ini tuh ngegambarin banget perasaan para penikmat Tonight Show. Gimana enggak? Salah satu dari 4 host handalnya, yaitu NC Storia, pamit undur diri karena ingin mengikuti suami ke Amerika. Walah, pokoknya banyak nih yang kena perasaan tidak memiliki tapi harus sakit hati. Nah, selain NC, masih banyak hal lain yang minggu ini membuat banyak orang-orang galau dalam seminggu belakangan. Mulai dari yang receh-receh sampai yang bikin pusing 7 keliling. Kalau bicara soal galau yang bikin pusing 7 keliling, kayaknya kita nggak boleh lewatin nasib Partai Nasdem ini nih. Setelah kemarin Pak Johnny G. Plate yang diringkus KPK karena kasus korupsi BTS lebih dari 8 triliun, sekarang ada Pak Syahrul Yassin Limpo nih. Pria asal Sulawesi Selatan yang tengah duduk sebagai Menteri Pertanian ini juga ikut diperiksa sama KPK atas sebuah kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Hal ini tuh jelas jadi mimpi buruk bagi Nasdem. Apalagi di tahun 2024 mendatang bakal ada pemilu serentak. Kalau sekarang namanya rusak, ya jelas sudah bisa dibilang game over. Melihat banyaknya kasus korupsi yang bermunculan akhir-akhir ini nih, seluruh masyarakat sih jelas was-was dengan kondisi pemerintahan. Apalagi belum ada hal jelas untuk penanganan kasus yang sedang jalan. Contohnya kasus di Kominfo. Jadi, emang wajar kalau banyak yang gak habis pikir. Kasus belum selesai, kok pemerintah masih mau nambah anggaran? Contohnya nih, permintaan Pak Erick Thohir untuk suntikan dana BUMN yang jumlahnya itu lebih dari 50 triliun rupiah. Padahal, di banyak berita, pemerintah tengah berhutang gede. Entah itu utang triliunan di sirkuit Mandalika atau utang miliaran yang buat Jusuf Hamka murka. Soal tanggung jawab, mungkin aja pemerintah harus belajar dari abang ini yang berani jadi korban daripada menciderai kenyamanan orang lain. Jangan jadi kayak kang parkir berikut yang udah ilegal, mintanya gak kira-kira pula. Peraturan parkir sembarangan. 10.000 ya. Jangan bikin peraturan parkir Nah, sembarangan. 10.000 parkir di Valimart ya. Kegalauan masyarakat juga datang dari wacana dinasti politik yang tengah berkembang di tahun 2019 kemarin. Pak Jokowi emang bilang kalau keluarganya gak tertarik sama politik. Makanya banyak tuh orang yang salut dengan si bapak asal Solo ini karena dianggap sebagai politisi yang menolak bentuk dinasti politik. Tapi 4 tahun berselang, banyak orang menganggap si bapak udah berubah. Mulai dari anak sulungnya jadi wali kota Solo, menantunya jadi wali kota Medan. Sekarang anak bungsunya mau maju di pemilu wali kota Depok. Wah, kalau gini sih bisa dibilang kalau keluarga presiden yang paling gacor di dunia politik malah Pak Jokowi. Tapi ya mau dikata apa, asalkan keluarganya bersih dari korupsi, mau memajukan daerah, mau dengerin rakyat, ya jelas gak ada masalah mau dinasti politik atau enggak. Dan yang paling penting, gak mudah tersesat kayak mobil Google Maps berikut. Ade, yang seharusnya ngasih jalan malah nyasar. Piye Thomas? Kalau kamu masih inget, minggu lalu ya, kita semua itu lagi dibuat bangga banget sama sosok Putri Aryani yang dapat Golden Buzzer di America Got Talent. Setelah viral, sosok Putri pun jadi fenomena entertainment hingga menjadi sumber cuan konten kreator luar negeri. Nah, di dalam negeri, jelas Putri dapat perhatian semua orang, termasuk Pak Jokowi. Tapi ada hal nih yang buat netizen galau, yaitu beasiswa yang diberikan Kemendikbud dianggap sangat problematik. Menurut netizen, Putri ini gak butuh beasiswa pemerintah Indonesia karena dia ini tergolong cukup kaya setelah rumahnya terspil oleh netizen. Bagi netizen, masih banyak orang yang lebih pantas untuk dapat beasiswa di tengah gempuran uang kuliah yang super membagongkan. Nah, di lain hal, ada juga yang menganggap kalau beasiswa dari pemerintah sih fine-fine aja karena masuk di golongan beasiswa Maju Indonesia atau BMI. Dari penjelasannya, BMI ini emang dikhususkan untuk WNI yang punya talenta dan penghargaan di bidang tertentu termasuk seni. Jadi gitu toh. Ya, semoga aja BMI ini
diturunkan bagi banyak orang dan bukan cuma yang viral doang. Di dunia entertainment dalam sepekan kemarin ya emang lumayan problematik. Salah satu hal yang juga banyak dibahas adalah kasus Richard Theodore yang dikatain netizen manusia paling jujur. Gimana enggak? Lewat kontennya si Richard ini jelas-jelas ngomong kalau bapak-bapak yang balikin HP-nya tuh nggak jujur. Hah? Bahkan jahatnya lagi, TikToker dan selebgram ini berasumsi kalau si bapak bakal jual HP ini kalau mereka udah nyebrang pulau. Wah, gila juga nih asumsi CEO sambal bakar. Nah, akibat asumsi liar tersebut, jelas banyak orang NTT yang terbakar amarahnya. Makanya si Richard langsung sigap nyapu-nyapu dengan kasih klarifikasi. Tapi anehnya klarifikasinya itu nggak lengkap dan malah nyaranin ke YouTube-nya dia. Udah jelas lah, netizen malah makin jiper. Beberapa bahkan bilang kalau dia tuh nggak punya niat minta maaf, tapi malah mau cari cuan. Hadeh, gila juga nih manuver-manuver cuannya ya. Dalam seminggu kemarin, dunia entertainment memang tidak baik-baik saja. Bahkan Malaysia baru aja minta bantuan Interpol untuk memburu komika asal Singapura yang ngomongin Malaysia pakai kata-kata mengerikan. Nah, untung aja sih masih ada Lord Aldi yang berhasil buat beragam orang senyum bahagia dengan aksinya. Kali ini, aksi Aldi Taher yang buat konser nih, di mana kursi VIP-nya seharga 100 juta. Wow, ajaibnya kursi VIP ini dalam sekejap sold out. Padahal jauh lebih mahal loh ketimbang tiket dari konser Coldplay yang 11 juta doang. Kerennya lagi nih, pendapatan tiket ini bakal disumbangkan ke Yayasan Kanker. Pokoknya, respect Lord Aldi. Nah, bukan cuma itu aja, Aldi Taher juga bisa jadi alasan Messi mau datang ke Indonesia. Punggawa Argentina ini memang dikabarkan bakal tidak datang ke Indonesia untuk laga melawan timnas dan memilih untuk liburan. Nah, karena hal ini, Bang Aldi langsung buat lagi nih, Why Mr. Messi, yang bahkan diposting oleh akun resmi FIFA World Cup. Apakah ini akan meluluhkan hati Bang Messi untuk ketemu Lord Aldi? Semoga ya, tunjukkan pesonamu Lord Aldi. Senggol-senggol soal sepak bola, sekarang ada kabar menarik dari Liga Inggris yang sering dibicarakan. Masih ingat dengan prediksi tsunami trofi MU yang berakhir nyungsep? Hal ini memang menyakitkan untuk fans setan merah. Apalagi yang tsunami trofi, malah saingannya Manchester Biru yang ngasilin duit lebih dari 5,4 triliun rupiah. Untuk musim depan, rumor tsunami trofi MU balik lagi nih, setelah secara resmi klub ini dibeli oleh Sultan Qatar. Apakah oil money will win di MU? Ya, kita tunggu aja tsunami trofinya ya. Apalagi musim depan bakal seru nih, karena bisa jadi musim terakhir dari Pep Guardiola yang mau cabut setelah treble winner kemarin. Nah, itu tadi Trend of the Week kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!